Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Andrian Eksa dan tentu saja masih bersama Pak Andrian Eka Saputra. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan soal PPAD Sleman yang terbaru di video sebelumnya ya. Mari kita lanjutkan ke nomor 21. Pertanyaannya tentang sudut pandang yang digunakan. Nah, bagaimana sih cara menjawab soal tentang sudut pandang? Sebenarnya gampang banget ya. Kita baca dulu narasinya. Ketika di dalam narasi atau di dalam teks yang tidak menggunakan tanda petik ini ditemukan kata ganti orang pertama, maka sudut pandang yang dipakai adalah sudut pandang orang pertama. Tetapi ketika tidak ditemukan kata ganti orang pertama atau dia menggunakan kata ganti orang ketiga, maka sudah dapat dipastikan ia menggunakan sudut pandang orang ketiga. Nah, coba kita baca. Pikirannya risau dan bertambah kalut. Iya, nah pikirannya iya, berarti dia sudut pandangnya adalah orang ketiga. Nah, pertanyaannya orang ketiga di sini ada dua tentang di luar cerita dan serba tahu. Di luar cerita artinya dia mempunyai penglihatan yang terbatas, dia punya cara bercerita yang terbatas. Sedangkan serba tahu posisinya sama seperti posisi Tuhan. Jadi pengarang itu mengetahui semuanya tentang tokoh-tokoh di dalam ceritanya, bahkan sampai ke pikirannya atau ke batinnya. Jadi cara mengetahuinya, ada nggak kata-kata batin, pikir gitu di dalam teks? Nah, ternyata di sini ada. Artinya apa? Artinya di sini sudut pandangnya adalah sudut pandang orang ketiga serba tahu. Tanpa harus membaca keseluruhan teks, kalian bisa ngerti sudut pandang yang dipakai. Jadi lebih irit waktu. Selanjutnya, simpulan penyebab konflik. Nah, kalau penyebab konflik berarti kejadian sebelum konflik kan? Nah, langkah pertama dalam mengerjakan soal seperti ini, kalian bisa mencari dulu apa konfliknya. Oke. Nah, ayo kita pulang Maulana. Sebuah suara lembut mengajaknya pulang. Tak ada lagi tempat untukku bernaung, Paman. Nenek sudah meninggal. Kemana aku harus pulang? Tinggallah bersama di rumahku. Meski kita tak ada hubungan darah, tetapi aku menganggap kau dan nenekmu seperti saudara. Maulana membeku. Lidahnya keluh. Perasaannya sejenak mengharu. Bagaimana mungkin aku menjadi beban orang yang sama-sama tengah didera musibah? Tidak. Aku tidak ingin merepotkan orang lain. Meski orang itu adalah pemimpin di desanya. Terima kasih, Paman. Maaf, aku tak mau merepotkan Paman. Kondisi Paman juga tidak baik-baik saja. Sementara aku akan tinggal di posko dekat masjid. Aku akan hibahkan tenagaku untuk membantu orang-orang yang membutuhkannya. Ailan menatap nanar wajah Maulana dan mencoba memahami jalan pikiran anak muda itu meski dalam hati tak menyetujuinya. Ia sudah membayangkan pasti mulut-mulut usil tetangga akan mengatakannya sebagai pemimpin yang tak memperhatikan rakyatnya. Nah, apa permasalahan yang ada di sini? Permasalahannya kan konfliknya itu ketika si ini ya apa si Kailan ini gagal mengajak si Maulana untuk tinggal bersamanya. Kemudian Kailan ini mengalami permasalahan ini. Ia sudah membayangkan pasti mulut-mulut usil tetangga akan mengatakannya sebagai pemimpin yang tak memperhatikan rakyatnya. Nah, apa yang menyebabkan ini terjadi? Yang menyebabkan adalah ketika Maulana menolak tawaran untuk tinggal bersama Paman Kailan. Lanjut ke nomor 23. Perbedaan pola penyajiannya sama ya seperti atas tadi. Oke, kalau ini berarti alur ya. Hujan terus turun di luar, seluruh kapal lengang. Sudah lewat tengah malam, seluruh penumpang juga sudah lelap. Kabin lantai 2 di buritan kapal itu masih menyala lampunya. Penghuninya masih bergelut dengan pertanyaan yang belum terjawab. Sebelum aku membantu mencari tahu jawab persoalanmu itu, izinkan aku menyampaikan simpati atas kehidupanmu yang menyesakkan dada. Guruta diam sebentar, kembali berpikir untuk menemukan kata-kata dan cara terbaik menjelaskan persoalan itu. Nah,
Di sini ada apa? Apakah di sini pengenalan atau perumitan atau penyelesaian? Nah, ini adalah sebuah pengenalan. Kenapa? Kalian bisa membaca di awal ini ada gambaran latar suasana dan latar tempat dari kejadian yang ada di dalam teks ini. Nah, sayangnya di sini pengenalan ada dua. Nah, berarti kita harus melanjutkan ke teks yang kedua. Kita lihat teks kedua ini penyelesaian atau perumitan. Perumitan itu ketika di dalam teks itu permasalahannya makin banyak. Permasalahannya makin banyak. Itu namanya perumitan. Kalau penyelesaian itu masalahnya sudah selesai. Jadi si tokoh di dalam cerita itu sudah bisa mengambil sesuatu dari masalahnya. Itu yang disebut penyelesaian. Bagaimana jika perompak tahu pesan berantai itu? Sevlars bertanya ragu. Perompak itu tidak bisa berbahasa Melayu. Mereka akan mengira tulisan biasa saja. Ruangan itu kembali menyisakan gerung mesin. Semua menimbang segala kemungkinan yang bisa terjadi. Itu ide brilian dan masuk akal. Sevlars mengangguk sepakat. Begitupun Tuan Guruta. Ia akhirnya menerima ide Ambo ulang dengan satu syarat bahwa mereka tak akan melibatkan anak-anak. Nah, bagian ini apakah masuk perumitan atau penyelesaian? Jika kita membaca ia akhirnya menerima, berarti ini adalah sebuah penyelesaian. Kenapa? Karena kalau ada kata akhirnya, berarti sebelumnya tidak menerima, kan? Tidak menerima, yang tidak menerima itulah yang menjadi konflik. Jadi konflik itu ketika ada pertentangan. Nah, sekarang guru tak ini sudah menerima, berarti sudah tidak ada pertentangan atau sudah masuk ke dalam penyelesaian. Oke. Lanjut nomor 24. Perbedaan penggunaan bahasa kedua teks tersebut. Penggunaan bahasa. Kita lihat dulu opsinya ya. Menggunakan kalimat tidak langsung. Salah ya, teks 1 menggunakan kalimat langsung. Tidak terdapat kata ganti orang. Lelaki tua itu kata ganti orang. Lalu kami, nah ini kata ganti orang. Dia pakai juga, berarti salah. Kemudian menggunakan kalimat lugas dan menggunakan kalimat. Nah ini menggunakan kalimat langsung yang benar ya. Lugas itu yang jelas ya, bukan kias, tidak ada majas ya. Nah, tapi yang paling jelas di sini menggunakan kalimat langsung atau ditandai dengan tanda petik ini. Sedangkan di dalam teks kedua itu tidak ada. Ya, dalam teks kedua tidak ada sama sekali. Berarti jawaban yang tepat adalah yang D, menggunakan kalimat langsung dan menggunakan kalimat tak langsung. Lanjut ke nomor 25. Oke, teksnya lumayan banyak. Komentar yang tepat berdasarkan kutipan tersebut. Nah, kalau kita membaca sebuah teks kemudian diminta menuliskan komentar, maka kita harus memilih komentar yang bernilai positif, ya. Oke, mari coba kita baca. Juru antar sudah berkeliling desa berkali-kali. Ia sudah sampai hafal setiap sudut desa yang terkenal dengan penduduknya yang kaya raya. Meski baru 1 bulan ditugaskan di daerah tersebut, tetapi cerita tentang kemakmuran desa dekat tambang emas itu sudah ia dengar bertahun-tahun lalu. Tadi pagi, ia sangat terkejut ketika mendapati ada kartu pengambilan bantuan yang harus dikirim ke desa tersebut. Benar saja, sesuai dugaannya, tak ada rumah jelek di desa tersebut. Satu-satunya rumah yang kelihatan sederhana hanyalah rumah di ujung desa. Akan tetapi, nama yang tertera di kartu pengambilan bantuan itu bukanlah nama pemilik rumah itu. Juru antar kembali memastikan kepada pemilik rumah sederhana itu. Jawaban yang sangat mengejutkan justru diterima dari pemilik rumah nan sederhana itu. Pak Juru Antar, silakan kembali ke ujung barat desa ini. Kartu ini milik ibu yang tinggal di rumah itu. Saya tadi sudah ke sana, tapi rumah itu sangat bagus. Satu mobil terparkir di halamannya yang luas. Saya nggak yakin kartu ini untuknya, maka saya keliling desa lagi. Jelas juru antar panjang lebar. Itulah rumah Bu Tejo, pemilik gilingan emas di desa ini. Mungkin dulu kartu itu dibuat ketika Bu Tejo masih miskin, Pak. Kata pemilik rumah sederhana tanpa bermaksud nyinyir.
Akhirnya juru antar kembali ke rumah megah itu dan seperti dugaannya, pemilik rumah itu menerima kartu tersebut tanpa beban. Oke, berarti alur ceritanya adalah ada satu orang bernama Butejo yang sangat kaya raya, tetapi tetap menerima kartu bantuan. Nah, apa yang bisa kita komentari? Sikap Butejo yang tetap menerima kartu bantuan tidak dapat ditiru karena bukan haknya. Oke, betul ya? Sikap juru antar yang pantang menyerah merupakan hal yang wajar. Nah, enggak, kalau wajar ini berarti bukan hal positif ya. Sikap pemilik rumah sederhana yang nyinyir, nah, enggak nyinyir. Pemilik rumah sederhana harusnya memaksa. Nah, ini yang membuat kata-kata ini yang membuat jawaban B, C, D itu salah ya. Dan harus hati-hati dengan opsi-opsi seperti ini. Sebuah komentar itu harus diberikan secara positif. Nomor 26. Perbaikan penggunaan istilah asimilasi dan sosialisasi. Asimilasi itu apa? Sosialisasi itu apa? Mari coba kita baca teksnya dulu. Batik pagi sore Pekalongan merupakan hasil kerajinan yang banyak mendapat pengaruh dari luar. Hal ini terjadi karena kondisi geografis Pekalongan yang merupakan daerah pelabuhan untuk masuknya bangsa lain ke Jawa, termasuk kedatangan Belanda, Cina, dan Jepang. Mereka tidak hanya terlibat asimilasi sosial, tetapi juga berkesenian, terutama batik. Pada awalnya, sosialisasi budaya asing paling menonjol dalam mempengaruhi bentuk pola hias batik pagi sore Pekalongan. Nah, asimilasi ini memang penggabungan, tetapi yang lebih tepat di sini bukan kata penggabungan. Ketika ada pengaruh dalam sebuah budaya itu disebut sebagai akulturasi. Nah, di sini ada dua akulturasi. Akulturasi dan ada dua. Nah, kemudian coba kita pada awalnya interaksi ya. Jadi bukan interaktif. Kalau interaktif itu kata sifat interaksi budaya asing paling menonjol, maksudnya pengaruhnya gitu. Berarti jawabannya yang B ya. Nomor 27. Kalimat yang tepat untuk melengkapi teks tersebut. Kupu-kupu merupakan salah satu jenis serangga yang memiliki sayap berwarna-warni. Hewan ini juga dikenal sebagai hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Titik-titik, adapun keempat fase tersebut, nah berarti harus ada kata empat fase. Mana yang ada kata empat fase? Hal tersebut disebabkan hal itu karena siklus hidup kupu-kupu terdiri dari empat fase. Nah, ya, betul ya yang ada empat fasenya. Karena di dalam sini, dalam teksnya ada kata-kata keempat fase tersebut. Ini adalah kata frasa rujukan. Jadi sebelumnya pasti harus ada kata itu. Nah, kalau mengerjakan soal rumpang, memang kita harus melihat sebelum dan sesudahnya. Itu sebagai penanda ya. Urutan yang tepat untuk membuat blok. Nah, untuk membuat blok, gimana cara membuat blok? Nah, ini ada 1 dan 4, berarti antara 1 dan 4 dulu. Coba kita baca yang 1. Klik sign up. Kalau 4, masuklah pada www.blogger. Oke, berarti 4 dulu. Masuklah pada link www.blogger.com, kemudian klik sign up yang terdapat pada pojok kanan atas. Nah, ini 2 atau 3. Selesai pendaftaran. Isi aplikasi pendaftaran dulu, baru selesai pendaftaran. Berarti yang D. Oke, untuk urut-urut seperti ini mudah ya. Nomor 29. Variasi kata rehabilitasi. Nah, rehabilitasi itu kan sebuah pemulihan. Rehabilitasi itu pemulihan. Jadi gampang sebenarnya kita langsung ketemu. Cuma coba kita baca teksnya. Pemerintah daerah melakukan upaya rehabilitasi fungsi hutan. Nah, kan fungsi hutan dan lahan agar produktivitasnya tetap terjaga. Nah, agar tetap terjaga. Nah, apa yang cara membuat agar tetap terjaga? Berarti kan pemulihan, bukan peningkatan, pemanfaatan, pembangunan. Rehabilitasi itu pemulihan. Biar tetap bagus gitu loh.
Oke, nomor 30. Kalimat yang tidak sesuai dengan kaidah ditunjukkan oleh nomor. Nah, nomor berapakah yang tidak sesuai kaidah? Pihak-pihak yang bertikai sepakat menandatangani. Oke, menandatangani digabung betul ya, nota perdamaian demi rasa keamanan bersama. Mereka sedang berdiskusi tentang dampak globalisasi ekonomi. Oke, betul. Mereka bertanggung jawab. Nah, bertanggung jawab ini salah karena harusnya dipisah. Kenapa harus dipisah? Karena ini bukan bentuk ini bentuk terikat yang memang harus dipisah. Jadi tanggung jawab itu bisa bergabung ketika diapit oleh awalan dan akhiran. Mereka juga sudah merasa antipati. Nah, kata anti ini juga adalah bentuk terikat yang harus digabung. Berarti 3 dan 4. Antipati itu nggak boleh ada spasinya. Termasuk kata-kata terikat. Ya. Penggunaan istilah yang tidak tepat. Nah, coba kita lihat apa yang membuat dia tidak tepat. Rasa sedih, kecewa, dan sedikit frustasi yang dialami oleh remaja selama pandemi ini adalah hal yang wajar dan normal. Media sosial dan permainan di ponsel mereka tidak dapat menggantikan proses mediasi sosial di sekolah, mulai dari mengobrol di kelas, menertawakan sesuatu yang sangat lucu saat pelajaran, hingga mendengar semua percakapan yang terjadi di sekitar mereka. Dampak pandemi terhadap kesehatan mental remaja yang termasuk kategori keluarga kurang mampu dan berada dalam etnis minoritas ternyata cukup besar. Mereka mungkin kekurangan sumber daya untuk melanjutkan sekolah dari rumah, seperti akselerasi internet maupun fasilitas lainnya. Oke, mana yang ini ya maksudnya ya, mediasi sosial yang dimaksud dengan istilah itu ya, mediasi sosial. Kemudian mental remaja ini udah betul. Ketika ada keluarga mampu berarti etnis minoritas. Ya, ini masih betul ya. Kemudian kalau mediasi sosial ini yang salah ini. Mungkin kekurangan sumber daya untuk melanjutkan sekolah dari rumah dan akselerasi internet. Akses internet mungkin yang dimaksud harusnya ya, akses internet. Dan rasa sedih, frustasi dialami remaja adalah hal yang wajar dan normal. Oke, frustasi ini yang paling ini. Mediasi sosial, etnis minoritas, dan akselerasi internet berarti 2 dan 4. Yang kurang tepat ini harus diganti. Akses internet. Ya. Nomor 32. Kata bentukan yang tepat untuk melengkapi teks tersebut. Nah, kata bentukan itu adalah kata berimbukan. Nah, ini kita tinggal lihat aja, kita masukkan aja. Benda langit yang ditemukan beberapa waktu lalu barangkali merupakan planet ke-10 di tata surya kita. Para ilmuwan sedang untuk menyebut benda langit itu dengan nama Sedna. Nah, apa? Berarti mempertimbangkan. Karena ini berkaitan dengan penyebutan nama, berarti mempertimbangkan. Coba kita lanjutkan dulu. Batu berlapis es tersebut masih belum diketahui dengan pasti ukurannya. Para ilmuwan besar benda langit tersebut sedikit lebih besar, berarti memperkirakan. Nah, memperkirakan kan ini kalau nama kan mempertimbangkan nama. Kan namanya udah ada. Berarti kan dipertimbangkan. Cocok nggak namanya? C ya. Nomor 33. Alasan kesalahan penggunaan kata pada kalimat tersebut. Kita lihat dulu apa yang salah ya. Orang malas melewati jalanan yang berliku dan becek itu. Orang malas melewati. Nah, ini kan jadi dua makna. Orang malas atau orang merasa malas gitu kan. Orangnya yang pemalas atau orang biasa tapi malas gitu. Nah, ini berarti ambigu ya. Bermakna ambigu. Ambigu itu maksudnya punya makna dua gitu. Orang malas atau orang yang kurang bisa tapi malas gitu. Lanjut ke nomor 34. Perbaikan kalimat 4 akan menjadi kalimat yang padu. Komodo merupakan kata terbesar di dunia dengan rata-rata panjang 2-3 meter. Komodo pertama kali ditemukan oleh peneliti pada tahun 1910.
Tubuhnya yang besar dan reputasinya yang mengerikan membuat mereka populer di kebun binatang. Populasi komodo di habitat aslinya banyak sehingga sering menjadi objek wisata. Nah, ini kan sudah diminta ganti karena nggak nyambung gitu kan. Coba kita baca nomor 5 dulu. Biawak besar ini kini dilindungi di bawah peraturan pemerintah Indonesia dengan mendirikan sebuah taman nasional, yaitu Taman Nasional Komodo. Kita lihat opsinya. Habitat di alam bebas dapat berkembang enggak? Habitat komodo semakin jarang ditemukan karena pemerintah kurang peduli enggak? Habitat komodo di alam bebas telah menyusut akibat aktivitas manusia sehingga spesies ini rentan terhadap kepunahan. Nah, ini yang lebih cocok ya. Rentan terhadap kepunahan. Kemudian biawak besar ini dilindungi di bawah peraturan pemerintah Indonesia. Jadi nyambung gitu. Karena udah mau punah, makanya dilindungi oleh pemerintah. Nomor 35. Alasan ketidakefektifan kalimat nomor 2. Kenapa kalimat nomor 2 bisa tidak efektif? Coba kita baca dulu. Hal ini terjadi disebabkan karena. Nah, disebabkan karena. Ini kan ada penggunaan dua kata yang berlebih ya. Jadi eman-eman gitu kan, berarti kemubaziran kata. Karena pakai itu bisa dipakai satu aja, terjadi disebabkan oleh atau karena apa gitu. Nomor 36. Kalimat dengan tanda baca yang tepat. Kemenangan timnas melawan Timor Leste disambut gembira oleh semua orang se-Indonesia. Oke, ini betul. Kemenangan dapat diraih karena kerjasama. Nah, kerjasama ini digabung atau dipisah antara pemain dan, nah ini juga nggak boleh kerjasama, udah betul dipisah. Tapi pemain ini kalau cuma ada dua, pemain dan pelatih seperti ini, maka ini tidak perlu tanda koma. Tetapi ketika ada lebih dari dua, maka dibutuhkan tanda koma. Ya, kepulangan pemain timnas ke kampung halaman disambut oleh keluarga, tetangga. Nah ini yang betul. Kalau lebih dari dua, baru dikasih koma. Kami sangat bangga dengan prestasi yang diraih oleh Arhan. Nah, ini juga salah. Ini harusnya koma karena belum selesai kata Bupati Blora. Baru di sini ada tanda titik ya. Karena ini akhir dari kalimat. Berarti yang tepat adalah 1 dan 3. 37. Perbaikan penggunaan tanda baca pada kalimat tersebut. Amboy. Amboy. Nah, amboy ini kan bukan seruan ya, tapi itu amboy. Nah, itu harusnya ada tanda koma, bukan pakai tanda seru. Amboy. Sejuk sekali udara di pegunungan ini, gitu kan. Karena ini enggak kapital kan, berarti sebelumnya memang bukan akhir dari kalimat. Nomor 38. Perbaikan ejaan yang benar terdapat pada nomor perbaikan ejaan yang benar. Kita lihat dulu. Peran apotek. Nah, ini salah, harusnya apotek ya. Apotek. Masyarakat yang tinggal di lereng Gunung Merapi diminta, ini tanpa spasi. Oke, lustrum ke-10. Nah, ini harusnya nggak pakai strip. Karena pakai huruf Romawi. Setelah kita akan diadakan secara sederhana saja karena sedang dalam masa pandemi. Mereka menyempatkan diri untuk pulang ke rumah 1 kali dalam setiap 1 minggu. Nah, setiap 1 minggu ini nggak usah tinggal setiap minggu, itu aja cukup karena udah ada setiap. Berarti peran apotek jangan diperlukan di masa pandemi, betul. Masyarakat, nah ini belum diganti ya, jadi masih salah. Kemudian lustrum, nah lustrum 10 kayak gini nih. Lustrum 10 ini yang betul, karena kalau pakai angka Romawi itu tidak boleh didahului dengan ke strip. Kalau ke strip itu nanti angkanya angka bilangan ini aja Latin aja, angka 10 gitu aja, 10 gitu. Berarti jawabannya adalah 1 dan 3.
Nomor 39. Alasan kesalahan ejaan pada kalimat tersebut. Oke, ketika matahari hampir terbenam di ufuk barat, Bapak pulang dari kebun dengan membawa setandan pisang Ambon. Oke, Ambon, pisang Ambon itu betul nggak penulisannya seperti ini? Apakah pisang Ambon itu termasuk nama jenis? Ketika nama jenis, maka harusnya pakai huruf non kapital. Ya, dan pisang Ambon itu jenis. Beda dengan batik Solo, batik Pekalongan itu bukan jenis, tetapi nama. Batik Pekalongan itu nama, batik Solo itu nama, makanya Pekalongan itu boleh ditulis dengan kapital. Tetapi kalau nama jenis maka tidak boleh gitu. Misalnya jeruk Bali. Jeruk Bali itu nama jenis, makanya jeruk Bali ya non kapital penulisannya. Berarti penulisan kata Ambon pada pisang Ambon seharusnya diawali dengan huruf kecil karena bukan kecil, harusnya non kapital ya, karena merupakan nama jenis. Oke, nomor 40. Paragraf yang sesuai dengan diagram tersebut. Nah, menemui soal seperti ini gampang, yang penting kalian bisa membaca diagram. Coba kita baca diagramnya dulu. Apakah Anda setuju anak Anda diberikan vaksinasi sebelum pembukaan sekolah? Ini ada respondennya ada 8.742. Artinya kemudian yang setuju itu 63,7%, yang ragu-ragu ada 23,2%, dan yang tidak setuju ada 13,1%. Sekarang coba kita lihat dulu. Sebuah survei dilakukan untuk mengetahui persetujuan vaksinasi sebelum pembukaan sekolah. Hasil yang diperoleh sebanyak 8.742 responden yang memberikan jawaban. Dari jawaban tersebut, 63,7 setuju, 23,2 ragu-ragu, dan 13,1 tidak setuju. Nah, ini udah betul ini. Udah lengkap. Coba kita lihat opsi yang lain ya. Sebuah survei dilakukan untuk mengetahui persetujuan pembukaan sekolah tatap muka. Hasil yang diperoleh adalah sebanyak 8.000 responden dari jawaban tersebut setuju tatap muka, bukan tatap muka, tetapi vaksinasi ya, bukan tatap muka. Mengetahui vaksinasi sebelum hasilnya, responden memberikan dukungan, bukan memberikan dukungan, tetapi memberikan jawaban. Survei dilakukan untuk mengetahui persetujuan pelaksanaan sekolah tatap muka, bukan tatap muka ya. Salah ya, ini opsi jawabannya salah karena ini tatap muka. Padahal yang ditanyakan adalah tentang vaksinasi. Kalau ini memberikan dukungan, padahal responden itu tidak memberikan dukungan. Ya, tetapi dia memberikan jawaban karena tidak semuanya mendukung. Ada yang mendukung, ada yang ragu-ragu, dan ada yang menolak. Oke, terima kasih, kita sudah selesai di 40 soal. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Jangan lupa klik suka jika memang suka dan klik tidak suka jika kamu memang tidak suka. Silahkan komentar minta dibahaskan soal yang mana. Dan jika kamu punya, silahkan dikirimkan di email bareng pakandri@gmail.com. Atau bisa kalian tanya-tanya melalui DM Instagram ya. Terima kasih dan sampai jumpa di video berikutnya.